Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat berlatih matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan matriks pada pesan rahasia. Ya, ini ditanyakan oleh salah seorang teman kalian. Ya, jadi saya buatkan video ini untuk adik-adik yang belajar tentang matriks ya. Nah, jadi adik-adik begini ya. Jika kita mengirim suatu pesan, supaya pesan itu dapat dijaga kerahasiaannya, maka perlu suatu metode sehingga pesan itu bisa dijaga kerahasiaannya. Dan metodenya bisa dilihat pada gambar. Nah, pada gambar ini adalah pengirim pesan. Pesan itu dikirim. Nah, lalu untuk menjaga kerahasiaannya, maka pesan itu dilakukan enkripsi. Jadi diubah kode tersebut sehingga tidak bisa dikenali oleh orang lain. Nah, selanjutnya pesan tersebut sebelum sampai di penerima, ya, supaya penerima bisa mengenali pesan tersebut, maka pesan rahasia tadi yang ada di sini maka harus didekripsi, dikonvert ulang, dikonversi menjadi kode sandi yang bisa dikenali. Nah, jadi saya ulangi ya, di sini ada suatu sandi, lalu sandi itu dienkripsi sehingga dia bersifat rahasia. Ya. Nah, lalu supaya bisa dikenali oleh penerima, maka dia harus didekripsi sehingga muncul sandi yang bisa dikenali oleh penerima. Nah, gitu ya. Pesan tersebut bisa dikenali. Nah, prinsipnya begini ya. Jadi prinsipnya secara matrik begini ya. Pesan P, ya, pesan P dikali dengan suatu kode, ya, suatu matriks ini akan menjadi pesan rahasia, gitu ya. Nah, jadi matriks enkripsinya itu ada gitu ya, dibuatkan oleh sistem ya. Nah, jadi muncullah dia matriks B. Lalu matriks ini dikali kembali dengan E inverse ya. Jadi P kali E inverse itu hasilnya sama aja dengan P. Jadi si penerima pesan bisa menerima. Nah, P kali E ini sama aja dengan B ya, matriks B. Sedangkan E inverse ini sama aja dengan matriks dekripsi. Nah, begitu. Iya. Nah, jadi disinilah peranan dari matriks inverse matriks, yaitu matriks dekripsi. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat contohnya seperti ini ya. Iya. Nah, jadi seseorang akan mengirim pesan ya. Pesan itu memiliki kode 50 min 6 8 min 11 3 0 7 8 7 7 13. Nah, apa arti pesan rahasia ini? Mari kita lihat di tabel sandinya. Nah, 5 berarti apa? 5 berarti menyatakan huruf I. Sedangkan 0, nah 0 ini dia menyatakan strip. Nah, itu minus 6 menyatakan apa? Iya, menyatakan huruf L. 8, mana dia 8-nya? Ya, 8 menyatakan huruf O. Sedangkan min 11 menyatakan apa? Iya, min 11 mana dia? Oh, ini dia. Min 11 huruf V ya. Sedangkan 3 menyatakan huruf E. Ya.
0 ya 0 menyatakan strip begitu. Ya, 7 menyatakan apa? 7 menyatakan M. Ya, 8 menyatakan apa tadi? Ya, 8-nya sama dengan ini ya. O. 7 menyatakan apa tadi? M. Ini M. Ya, 13 menyatakan apa? Ya, menyatakan huruf Y. Nah, berarti pesan ini yang berkode ini berarti I love mommy. Ya, nah sekarang pesan ini dikirim, ya, dikirim supaya kerahasiaannya bisa dijaga, maka dia harus dienkripsi. Enkripsi oleh suatu matrik. Nah, misalkan matrik enkripsinya yang menyebabkan dia menjadi rahasia, jadi kodenya tidak bisa dikenali ya. Ini kodenya seperti ini ya. Tidak dikenali maka dikali dengan suatu matrik. Katakanlah matriknya seperti ini, matrik enkripsinya. Maka matriks B ini ya, yang kode rahasia ini, yang B ini bisa dicari dengan cara matrik pesan ya, matrik pesan dikalikan dengan matrik enkripsi gitu ya. Matrik pesan dikalikan dengan matrik enkripsi. Nah, matrik pesannya ini berasal dari kode pesan ini yaitu 5 taruh di sini 0, nah di sini ya. Terus begitu min 6 8 ya, seterusnya min 11 3, terus min 11 3 0. Nah, ini dia 7 ya, dan seterusnya sampai 13 di sini ya. Nah, terus matrik enkripsinya yang ini adalah yang ini. Nah, lalu kita kalikan secara matrik. Nah, ya di sini saya tidak menerangkan perkalian matrik, jadi saya terangkan sekilas saja ya. Jadi contohnya untuk mendapatkan ini bagaimana caranya? Baris 1 kali kolom 1. Ya, 5 kali 5 ditambah 0 kali 3. Ya, jadi 25 ditambah dengan 0, maka hasilnya 25. Nah, berikutnya bagaimana ini didapatkan? Jadi 50 dikali dengan 32. 5 kali 3 maka dapat 15. 0 dikali 2 maka dapat 0. Jadi 15 tambah 0 dapatlah dia 15 ya. Begitu seterusnya dikalikan. Nah, jadi matrik B inilah matrik yang bersifat rahasia dan tidak bisa dikenali ya. Jadi prosesnya sudah sampai di sini. Sudah sampai di P kali E gitu ya. Nah, itu sama dengan B. Nah, sekarang supaya si penerima bisa membaca pesan ini pesan yang rahasia ini, maka si matrik B ini harus didekripsi lagi. Harus didekripsi ya. Matrik dekripsinya itu diperoleh dari E diinverskan, begitu ya. E diinverskan. Nah, berarti nanti PE dikalikan dengan E inverse, begitu ya. Nah, jadi PE dikalikan dengan D, gitu ya. Atau B dikalikan dengan D, begitu ya. Ya, PE dikalikan dengan D, ya, PE kali D. Atau B kali D, B kali D, maka dapatlah matrik P kembali, gitu ya. Nah, baik, ilustrasinya seperti ini. Saya akan pindahkan. Ya. Nah, ini dia ya. Saya terangkan lagi. Ya, si matrik B ini ya, tadi ceritanya udah di sini ya. Ya, supaya bisa dikenali, ya, ini tadi yang sebelumnya ya. Nah, maka harus didekripsi. Nah, matrik E-nya segini, maka matrik D-nya, matrik dekripsinya adalah E inverse. Nah, E inverse tadi udah belajar 1 per 5 kali 2, 5 kali 2 dikurang dengan 3 kali 3. Nah, begitu. Lalu ini 25 ini berasal dari mana? Berasal dari ini yang dibalik posisinya. Ini min 3 dari mana dapatnya? Dari ini dikali minus, maka dapat ini. Ini kali minus, maka dapat ini ya. Ini disederhanakan, maka dapatlah matrik dekripsinya adalah segini.
Ya, maka si matrik maka pesan ya pesan P ini didapat dengan cara B dikalikan dengan D gitu ya. Jadi matrik pesan P bisa didapat dari B kali D. Nah, B-nya tadi adalah yang ini ya, yang sudah kita hitung tadi di matrik terakhir. Nah, sedangkan D yaitu matrik E inverse-nya adalah yang ini. Yang ini tadi ya. Nah, ini dikalikan secara matriks ya. Oke, saya kasih cukup yang pertama aja ya. Nah, jadi baris kali kolom ya. 25 dikali dengan 2 hasilnya adalah 50 ditambah 15 dikali min 3 hasilnya adalah min 45. Nah, ini dijumlahkan maka dapatlah 5. Nah, sekarang 0 dapat dari mana? Nah, ini baris dikali dengan kolom ya. Oke, 25 kali min 3 berarti min 75. Gitu. 15 dikali 5 maka dapat 75. Ditambahkan maka dapatlah 0. Nah, begitu seterusnya. Maka kode ini adalah kode yang dikenali tadi ya. Nah, ini 5 yang artinya I, terus 0 yang artinya strip, min 6 yang artinya L, dan seterusnya. Ya, ini diurutkan, direntangkan menjadi seperti ini. I love mommy. Sehingga si penerima bisa menerjemahkan kode rahasia tersebut. Ya, karena si penerima juga punya ini ya, punya apa? Punya kode sandi tersebut. Nah, baik. Sekarang kita lihat ada kasus seperti ini. Iya. Dengan aturan kode sandi yang sama pada pemaparan sebelumnya, coba kamu pecahkan sandi rahasia berikut. Nah, ada kode sandi seperti ini ya. Ini merupakan kode sandi. Nah, tentu saja kode sandi ini tidak ada di dalam tabel. Nah, ini berarti bersifat rahasia dan tidak seorang pun yang tahu. Nah, sekarang bagaimana supaya kode sandi ini bisa dibaca oleh penerima? Nah, kode sandi ini mewakili huruf B, ya, huruf B, pesan yang sudah dienkripsi. Nah, maka harus didekripsi kembali sehingga penerima bisa membaca pesan tersebut. Maka pesan tersebut itu sama dengan B dikali dengan E inverse gitu ya. Nah, ini sama dengan B dikali dengan matrik dekripsi. Ya, mari kita masukkan angkanya. Ya, matrik B-nya apa? Yang ini ya. 23, terus min 47, 0, 15, 8, 8, 58. Iya. Terus sisanya taruh di sini. 13. Ya. Oke. 13 selanjutnya min 28. Selanjutnya minus 2. Selanjutnya 10. Selanjutnya 6. Selanjutnya 37. Ya, oke. Nah, lalu kita kalikan dengan matrik dekripsinya. Yaitu 2 min 3 min 3, 5. Ya. Nah, saya kan adik-adik sudah paham mengalihkan matriks. Kalau adik-adik belum paham, silakan adik-adik pelajari lagi. Nah, saya tunjukkan satu contoh aja ya, yang ini sama ini aja ya. Ya, jadi 23 dikali dengan 2, itu hasilnya adalah 46. Lalu 13 dikali dengan min 3 adalah min 39. Nah, ini kita kurangi, maka dapat 46 kurang 39. Hasilnya adalah iya 7. Berarti ini 7. Nah, sedangkan di sini ya matrik baris ke 1 dikalikan dengan kolom ke 2 ya. Nah, jadi 23 kali min 3 hasilnya adalah min 69.
13 dikali 5 hasilnya plus 65. Plus 65. Ya, ini jadinya min 4. Ya, nah begitu. Nah, dengan cara serupa, maka kita akan mendapatkan, adik-adik silakan teruskan, ini berarti ketemu min 10, ya sudah saya cek ya 6, ini 0, ini min 2, dan ini 5. Maka ini akan menjadi min 10, ya, min 10, sorry, 1 ya. Ya, ini 1, ini min 10, 5, 6, 11 ya. Nah, ini akan kita terjemahkan 7 artinya apa? 7 mana 7? Iya, 7 yang ini ya. Berarti mewakili huruf M ya. Nah, itu berarti M ya. KM terus apa? Min 10. Mana dia min 10? Nah, ini dia. Berarti mewakili huruf T. Nah, terus 6 mewakili huruf K. Terus 0 mewakili strip. Min 2 mewakili D. 5 mewakili I. Min 4 mewakili H. 1 mewakili A. Min 10 tadi ya mewakili T. 5 mewakili I. 6 mewakili K. 11 mewakili U. Ya, nah jadi pesan rahasia tadi yang ini diterjemahkan menjadi MTK di hatiku. Nah, kira-kira begitu. Nah, baik, semoga adik-adik yang bertanya cukup jelas dan mendapatkan wawasan baru. Ya, baik, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Nah, untuk materi statistik yang lainnya, matriks yang lainnya adik-adik bisa lihat di playlist ya, di playlist yang ada di channel YouTube saya. Nah, ya, playlistnya matriks ya. Ya, demikian penjelasan saya. Apabila masih ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.